ini Ustaz, kalau seandainya misalnya ini ada perbedaan pendapat terutama masalah fikih gitu di antara masyarakat gitu ya. Misalnya kita kebetulan memiliki pemahaman A gitu misalnya. Lalu kemudian Ustadz yang menyampaikan itu menyampaikan pemahaman B gitu. Ya. Nah, apakah sikap kita itu bagaimana sikap kita itu di dalam menghadapi perbedaan itu? Mungkin dilihat dari cermin pada kisah para wali tadi bagaimana Ustaz? Satu, semua orang yang bersyahadat menegakkan sholat sama-sama akibat dengan kita, maka prinsipnya adalah sebelum segala sesuatu yang lain, kamu saudaraku. Dua, sikap kita adalah persamaan yang tidak dapat dihitung, tidak bisa dikalahkan oleh perbedaan yang masih dapat dihitung. Perbedaan pada cabang, apalagi ranting, tidak bisa menafikan kesatuan pada akar dan batang. Ini yang kedua, prinsip kedua. Prinsip ketiga, silakan bahas masalah khilafiyah, tetapi rujuklah ulama salaf, ulama masa lalu. Saya heran anak-anak sekarang masih sibuk membahas satu khilafiyah yang dulu sudah dibahas antara Imam Nawawi dengan Ibnu Rajab Al-Hambali. Sehebat apapun kalian sekarang, ilmunya tidak bisa mengalahkan beliau berdua. Sehebat apapun kalian sekarang, menang ilmu katakanlah. Hafalan Quran, hafalan hadis, menguasai ilmu-ilmu usul, sampai ke perangkat-perangkat, sampai ke mantik dan lain sebagainya. Ngalahkan ilmunya? Belum tentu. Ngalahkan ibadahnya, zuhudnya, waraknya, takwanya. Hasil pembahasan mereka pasti lebih berkah dibanding hasil pembahasan kita. Jadi kenapa masih dibahas? Tinggal kaji pendapat-pendapat terdahulu, pilih yang sesuai hati nurani, pilih yang menurut kita benar sesuai Quran dan Sunnah, amalkan tanpa merendahkan yang lain. Clear. Wow, kami sedang berdebat tentang masalah talqin mayit. Nah, Ibnu Rajab sama Imam Nawawi sudah selesai bahas talqin mayit. Tinggal pilih mau pendapat yang mana. Dan itu pun pendapatnya tidak saling menafikan tapi saling memperkaya. Selesai. Ngapain? Hasil bahasanmu itu juga tidak dipakai umat. Iya kan? Nah, ini maksudnya sikap kita yang ketiga itu ini. Sikap yang keempat, jadilah yang mengakrabkan, menyambungkan, jangan jadi unsur pemecah belah. Maka termasuk dosa besar seorang murid ngaji adalah bertanya dengan bunyi pertanyaan, Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang ceramah Ustadz Fulan di YouTube, judulnya ini, pada menit ke-21, detik ke-15, dia mengatakan begini-begini. Ini pasti ini tanya, ini sudah tahu bahwa Ustadznya beda ini. Ini namanya mengadu ulama, bukan domba. Mengadu sesama muslim saja, dosanya besar, apalagi mengadu antar ulama. Dosanya besar sekali. Makanya yang hebat itu Imam Ibnu Mubarak. Satu riwayat menyebut Imam Auza'i, satu riwayat menyebut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu di Syam, itu setiap khutbah mengatakan, hati-hatilah kalian kepada orang yang namanya Abu Hanifah, ahli bid'ah besar, yang dia telah meninggikan ro'yunya di atas Quran dan Sunnah, yang dia telah menggunakan akalnya untuk beragama. Macam-macam. Ibnu Mubarak nyimak khutbah itu, dia keluarkan catatan, dia sobek sampulnya. Sampul catatan itu bunyinya fatwa-fatwa Abu Hanifah. Maka kemudian dia serahkan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang fatwa-fatwa ini? Dia baca. Setiap ada pertanyaan, faqala Nu'man. Nu'man berkata, menjawab pertanyaan ini begini. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang berfatwa adalah afqahul fuqaha. Faqih yang paling faqih. Alimul allamah. Orang yang paling besar ilmunya. Orang yang sangat memahami Quran dan Sunnah. Orang yang sangat gini. Terakhir, ini siapa ini? Nu'man ini siapa? Saya kok belum kenal ada ulama namanya Nu'man. Anda sering menyebut kunyahnya, wahai Imam. Siapa kunyahnya? Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit Al-Kufi, orang Kufah.
Jadi ini fatwa-fatwanya Abu Hanifah. Betul. Celakalah orang-orang yang memberikan keterangan palsu kepada aku tentang Abu Hanifah. Sejak saat itu, beliau mengatakan kepada semua ulama yang datang, kalian belajarlah kepada Abu Hanifah. Kalian belajarlah kepada Abu Hanifah. Karena dia adalah alimul allama. Karena dia adalah afqahul fuqaha. Yang kayak Imam Ibnul Mubarak begini yang dibutuhkan. Yang bisa nyambung-nyambungin, merekatkan satu sama lain.